Tuhan dalam setiap hidup. Besar kasih kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap hidup. Untuk Tuhan kami akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Dimana Engkau luar biasa dalam setiap hidup kami Tuhan. Sampai saat ini Tuhan kami boleh sehat, kami boleh selamat itu karena perbuatan-Mu dahsyat luar biasa, kasih anugerah-Mu luar biasa, pertolongan-Mu luar biasa. Oleh darah anak domba Allah yang menguduskan kami, yang menyucikan kami, dan membenarkan kami di dalam nama Yesus. Inilah kami Tuhan yang sudah siap menangkap. Inilah kami sudah siap bersyukur kepada Tuhan. Mereka syukur kami pujian Allah hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Begini kepala dalam segera. Yesus.
Berkenan
Tuhan, karena di balik ucapan syukur ada mujizat yang akan kau lepaskan. Terima kasih Bapa, kami percaya, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan otoritas-Mu terjadi di tempat ini, bahkan hamba-Mu yang akan melepaskan firman-Mu pagi hari ini. Hari Yesus, urapan yang ganda kau lepaskan pagi hari ini, nubuatan yang baru kau lepaskan pagi hari ini, pewahyuan yang baru akan kau lepaskan pagi ini. Karena di akhir zaman ini Tuhan, dunia semakin tergoncang, dunia banyak berita yang mengagetkan. Tapi ketika kami tinggal hidup di dalam firman-Mu, bahkan ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, maka kami tidak akan takut dan tidak akan khawatir. Karena firman-Mu Tuhan yang akan hidup kami, firman-Mu akan membela hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji terpujilah Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan pagi hari ini, lepaskan roh sukacita-Mu Tuhan. Kami mau bersukacita pagi hari ini Bapa, sebab kami mau mengatakan betapa Kau sungguh baik dalam hidup kami. Terpuji termulialah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, kita yang siap mengalami lawatan Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama kita katakan Amin. Puji Tuhan. Kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan, kita mau menari untuk Tuhan, kita mau melompat untuk Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Hari bahagia, tidak susah, tidak duka cita. Puji
Ya benar Tuhan Yesus, kalau tidak karena Roh-Mu yang memimpin setiap hidup kami tidak boleh sampai saat ini yang boleh bersukacita. Tapi karena Roh-Mu yang luar biasa yang ada pada kami Tuhan, supaya segala kepujian roh kami tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap sehat, tetap luar biasa. Dimana Kau mengajarkan bagi kami supaya kami tetap Allah yang luar biasa, supaya roh kami luar biasa, seperti Engkau Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, banyak penghalang menghambat kami mau datang kepada Tuhan, tetapi roh yang ada pada kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kami akan percaya, kami akan lebih menang lagi Tuhan ketika kami bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami Bapa yang tahu. Lebih dahulu sucikan, kuduskan tangan-tangan kami memberi persembahan di dalam nama Yesus. Seberapa yang kami beri Tuhan dengan ketulusan hati kami, itu Kau terima Tuhan di dalam nama Yesus. Kau memberkati setiap pekerjaan dan usaha kami masih lebih dalam pelayanan di tempat ini dalam nama Yesus. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kami siap memberi di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Katakan lagi, hari bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Kaulah segala
bersama Saudara. Dan ini adalah masa persiapan kami Tuhan. Dan dunia ini bukan tempat kami lagi, tempat kami sementara, tapi tempat kami kekal bersama di surga. Untuk itu siapkan kami. Dan sementara itu juga siapkan kami untuk menolong lewat Injil dan kuasa Roh Kudus-Mu, dan banyak orang yang boleh masuk ke rumah Bapa nanti. Untuk itulah Tuhan berfirman pada kami, terus kuduskan kami dengan kebenaran firman-Mu. Seluruh roh, jiwa, tubuh kami sampai sempurna, supaya kami siap menyambut Yesus kembali. Dan kami boleh Tuhan menjadi saksi-Mu di tempat ini, di mana Tuhan mau. Beri kami telinga yang tajam mendengar, roh pengertian untuk mengerti Tuhan. Bukakanlah pengertian mata roh kami. Kami siap Tuhan, berfirman-Lah, dan saat firman-Mu disampaikan, roh bekerja, meneguhkan, memulihkan, menyelamatkan. Dalam Yesus kami siap Tuhan. Yang siap katakan amin. Amin. Silakan duduk Tuhan berkati. Haleluya. Shalom. Hari ini kita memperingati Yesus 2000 tahun yang lalu, setelah Dia menyatakan diri sebagai manusia dan selesai menebus kita, Dia naik ke surga. Dan setelah Dia bangkit dari kematian sebagai bukti yang mengalahkan maut, maka semua iblis lutut di kakinya, dan Dia mengatakan segala kuasa di bumi di surga ada padanya. Haleluya. Dan Dia ingin kembali bersama kita selamanya nanti di surga. Mari kita perhatikan Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Karena hari ini kita memperingati hari penaikan Yesus ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka. Ini maksudnya malaikat setelah Yesus naik ke surga dilihat oleh para murid. Sekitar 500 orang murid melihat Yesus naik ke surga. Dan naik, namanya naik ke atas ya. Lalu setelah tidak nampak dari pandangan murid-murid Yesus itu telah naik, lalu mereka tetap memandang ke atas. Lalu malaikat berkata kepada mereka, murid-murid dari 500 orang menyaksikan Yesus naik ke surga, dan berkata pada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Haleluya. Jadi itu sudah terjadi lebih 2000 tahun yang lalu. Apa maknanya bagi kita? Maknanya bagi kita, Dia kasih pesan melalui malaikat setelah Yesus naik ke surga pada murid-murid, tentu kepada kita lewat firman Tuhan ini, bahwa Yesus akan datang kembali. Jadi ini persiapan, Yesus akan datang kembali. Pernah Dia datang menjadi manusia kayu salib 2000 tahun yang lalu selesai, dan 40 hari Dia mengajar, menampakkan diri kepada murid-murid. Ya, lalu setelah Dia bangkit 40 hari Dia menampakkan diri, ya, dan setelah itu naik ke surga. Lalu setelah ini 10 hari lagi, lalu Roh Kudus yang dijanjikan Bapa dalam Yesus datang ke bumi dan tinggal dalam hati orang-orang percaya. Itu hari Pentakosta.
Ya, bagi orang-orang Pentakosta karismatik seringkali ini dilakukan doa untuk ya lebih lagi bersekutu dengan Roh Kudus 10 malam, atau disebut 10 malam. Ya. Lalu murid-murid seperti itu, setelah Yesus naik, Tuhan perintahkan di Yerusalem tunggu. Lalu mereka berdoa, dan tepat 10 hari setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus datang dan tinggal pada mereka di hari Pentakosta. Dan pesan itu disampaikan melalui malaikat bahwa Yesus akan datang kembali. Nanti datang dia kembali. Seperti mereka melihat Yesus naik ke surga, seperti itu juga mereka akan lihat Yesus datang. Amin. Seperti itu Tuhan akan datang dan kita akan lihat. Seluruh mata di muka bumi akan melihat. Jadi sekarang kita sedang menjelang menyambut dia datang kembali. Kalau dia datang kembali, apa yang terjadi? Maka judul khotbah saya hari ini pengangkatan. Apa? Pengangkatan. Ya. Jadi ini persiapan. Jadi sejak Yesus naik ke surga dan malaikat bilang akan datang kembali, jadi sudah lebih 2000 tahun. Jadi sudah dekat ya. 1 Tesalonika 4 ayat 14 dikatakan, saudaraku, 1 Tesalonika 4 ayat 14, karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Jadi orang yang meninggal di dalam Yesus dikumpulkan Allah bersama Yesus. Ada satu tempat, ya, tempat orang-orang percaya yang sudah meninggal. Ya, kalau kita sudah pernah mendengar firman Tuhan tentang Lazarus dan orang kaya, lalu si Lazarus yang percaya ini telah meninggal, rohnya, ya walaupun tubuhnya sudah dikubur di muka bumi, di rohnya dia tinggal bersama orang percaya, bersama Abraham. Ya, disebut itu paradiso, ya. Dan orang-orang yang mati di luar Yesus kumpul juga dalam penjara namanya Seol atau Hades, ya. Dan itu belum neraka, tapi sudah tempat orang percaya di paradiso, ya. Sedangkan tempat orang yang tidak percaya dipenjarakan, ya, sebelum seorang penjahat artinya dihakimi, maka dia dipenjarakan sementara, baru setelah itu jatuhkan hukuman, maka sudah sah berapa lama dia nanti di penjara atau di tempat tahanan, artinya terpisah dari ya dunia yang sebenarnya. Nah, seperti itu juga ya. Dia orang yang mati di luar Yesus itu di penjara, tapi tidak milik neraka itu. Oke. Jadi seperti itu, tubuhnya ada dikubur dari tanah, tubuh kita kembali kepada tanah katanya. Nah, tubuh kita ini tidak terpakai, makanya jangan hidup menurut dagingnya. Lalu kita perhatikan ayat 15. Ini kami katakan padamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi serentak nanti diangkat, baik yang sudah meninggal yang percaya, yang hidup yang masih percaya, serentak nanti diangkat. Itu maksudnya di sini. Kalau Yesus datang, ayat 16. Ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Di satu ketika malaikat datang dengan sangkakala, lalu penghulu malaikat pemimpinnya berseru dan sangkakala Allah dibunyikan,
Lalu Tuhan turun dari surga. Lalu ketika sangkakala itu ditiupkan, maka mereka yang mati dalam Yesus bangkit dulu, lalu diubah dengan tubuh kemuliaan. Ya. Ayat 17. Sesudah tiup sangkakala, Yesus datang di tengah-tengah para malaikat itu, tapi belum menginjakkan kaki di muka bumi. Ya, dia di atas, di awan-awan di langit ya. Tapi semua akan melihat ketika sangkakala itu ditiup, semua yang mati dalam Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang tak bisa binasa. Sesudah itu terjadi, kita yang hidup, yang masih tinggal, yang siap diangkat, langsung diubah. Gak pakai tubuh ini lagi, ya, tubuh kemuliaan yang bisa mati lagi, kayak tubuh Yesus setelah bangkit ya. Ya, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang bangkit tadi dari kubur orang percaya tadi dalam awan, ya kan? Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan yang kasar. Jadi bukan di bumi. Jadi dia datang nanti seperti dia sudah naik ke surga, lihat mereka murid-murid 500. Nah seperti itu nanti kita akan lihat Yesus ada di angkasa di awan. Lalu tiupan sangkakala itu membangkitkan orang-orang percaya yang mati semua dengan tubuh kemuliaan, dan bersamaan itu setelah mereka bangkit, tiba-tiba tubuh kita diubah tubuh kemuliaan, lalu diangkat langsung menjumpai Yesus di awal, menyongsong Tuhan yang kasar. Jadi saat itu Tuhan dan para malaikat tidak menginjakkan kaki di muka bumi. Ya, makanya dikatakan tadi seperti kamu melihat Yesus terangkat, seperti itu dia nanti datang. Mereka lihat ke atas, ngapain kamu lihat ke atas? Nah seperti itu nanti Yesus datang. Jadi setelah diubahkan tubuh dengan tubuh kemuliaan, kita bersama dengan yang sudah dibangkitkan dari kubur semua orang percaya, lalu kita naik terangkat seperti Yesus terangkat, menjumpai Yesus, menyongsong Tuhan yang kasar. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mulai itu kita bersama dengan Tuhan, mau di mana Tuhan di situ lagi. Untuk apa kita diangkat? Dan siapa yang diangkat? Yang jelas poin pertama yang diangkat adalah orang yang mati dalam Yesus, dan orang yang hidup, yang masih hidup dalam Yesus. Tapi kalau saya pelajari Alkitab, tidak semua. Maka dikasih Yesus pernah perumpamaan gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Berapa gadis yang bodoh? 5. Yang bijaksana 5. Ini gambaran orang-orang percaya yang sedang menunggu pengantin pria, ya, pengantin wanita, karena ini gambaran antara Yesus dengan gereja. Kita gereja orang percaya digambarkan seperti pengantin wanita, ya, Yesus pengantin pria. Jadi akan ada pernikahan anak domba katanya, ya, dalam Alkitab ya. Jadi 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana, sama-sama sedang menunggu pengantin datang menjemput mereka. Tetapi mereka tidak tahu kapan datangnya. Makanya Yesus nanti datang kembali, tidak tahu kita kapan. Pokoknya datang. Ya. Maka karena mungkin lama tidak datang menurut perhitungan 5 gadis bodoh, jadi akhirnya mereka tertidur dan tidak siap. Sedangkan 5 gadis bijaksana
Mereka memang sudah siap dalam kondisi apapun, siang atau malam. Lalu begitu ada suara pengantin pria datang sambut dia. Lalu saudaraku yang siap adalah 5 pengantin wanita yang bijak. Lalu mereka menyongsong pengantin pria dengan pelita dan api dan minyak. Sedangkan yang bodoh ini mereka masih mempersiapkan. Lalu mereka minta minyak karena pelita mereka hampir padam. Minta minyak, tapi ternyata tidak ada kesempatan lagi. Akhirnya mereka siap mempersiapkan diri. Sementara yang 5 yang bijaksana langsung sudah siap menyambut. Lalu yang 5 yang bodoh masih mempersiapkan diri. Lalu tinggal gak ikut dalam pesta perkawinan. Jadi pengangkatan ini itu saudaraku salah satu tujuannya adalah pesta perkawinan anak domba. Mari saya ajak kita melihat sedikit dalam Wahyu 19 ayat 6. Ya. Kita diangkat untuk pesta perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saudaraku, dikatakan hari perkawinan anak domba. Artinya kita diumpamakan seperti mempelai wanita, Yesus mempelai laki-laki. Kalau kita perhatikan tadi ayat 6, terdengarlah seperti suara himpunan besar orang banyak. Tadi kita sudah baca 1 Tesalonika tadi apa? Ya, malaikat datang semua, lalu sangkakala ditiupkan, ada suara yang seru, lalu ada kebangkitan. Nah, itu yang dicatat dalam Wahyu ini. Ya, himpunan besar orang banyak desa arga itu pengangkatannya. Dan saudaraku disebut ya oleh pengantin pria yaitu Yesus, semua gereja. Lalu saudaraku ada pesta perkawinan anak domba di surga. Ayat 8 Wahyu 19 tadi. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Kain lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Pakaian pestanya, pengantin wanitanya disebut di sini memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Itu bukan bicara pakaian ini lalu kita beli nanti baju putih, bukan itu. Ini sudah pakaian apa ya? Pakaian pengantin wanita yang memang dikenakan kepada kita. Artinya itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Pada hari 2 minggu yang lalu kita sudah belajar ya bagaimana Tuhan sekarang sedang mempersiapkan kita. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Inilah yang sedang disiapkan Tuhan dan kita memberikan diri dipersiapkan. Inilah yang diharapkan Tuhan nanti bagi pengantin wanitanya gereja kita orang percaya. Seperti inilah penampilan kita ketika Yesus datang dan kita siap. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya, saya baca. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Kata seluruhnya maksudnya adalah
Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi pada waktu Yesus datang, kita sudah siap dengan pakaian linen halus yang berkilau dan putih bersih. Itu berbicara tentang kehidupan perbuatan orang-orang benar dari orang-orang kudus. Penampilan kita sebagai pengantin, nah seperti ini kalau Tuhan datang, roh, jiwa, tubuh kita tak bercacat, sempurna. Nah kalau kita lihat perkawinan ya, di dalam perkawinan jasmani lah kita lihat, itu saudaraku betul-betul pengantin itu sudah menyiapkan diri. Mereka sudah pakai pakaian yang khusus, pakaian pengantin namanya. Yang tadinya saudaraku mukanya ada hitam-hitam sudah dibersihkan. Yang tadinya rambutnya belum dipotong, belum acak-acakan, dibagusin. Dan pakaiannya pun bukan pakaian biasa yang biasa dipakai ke badan atau memasak tidak. Itu pakaian pengantin. Nah, pengantin yang dimaksud tadi dalam Wahyu memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan, jadi bukan pakaian biasa. Kehidupan bukan kebiasaan rata-rata orang, ya. Dan putih bersih. Linen halus itu maksudnya perbuatan yang benar dari orang kudus. Kehidupan, kalau di dalam 1 Tesalonika 5:23 tadi, penampilan kita itu perfect, sempurna, roh, jiwa, tubuh. Itu sebabnya salah satu tujuan kematian itu telah menyucikan kita bersih dan mengubah kita, ya, tetapi juga oleh bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Haleluya, menyembuhkan, ya, kehidupan rohani, jiwa, bahkan badan kita. Yaitu makanya Tuhan menyembuhkan supaya penampilan kita itu betul-betul. Haleluya. Jadi artinya yang siap menyambut Yesus kembali ini, pengantin wanita yang akan ikut nanti terangkat naik ke surga, itu adalah orang-orang yang layak disebut wanita yang siap menikah. Berarti nggak ada yang bayi. Tak pernah saya mau menikahkan bayi atau orang-orang yang tidak dewasa. Kalau dibawa misalnya umur 12 tahun, Pak nikahkan, saya katakan mau, karena memang dia belum, ya. Demikian juga secara rohani dalam kehidupan seperti 1 Tesalonika 5:23, Tuhan menguduskan kita. Ini sekarang, pakai apa Dia menguduskan kita? Dia menguduskan kita dengan kuasa Roh Kudusnya. Dia menguduskan kita dengan kebenaran firman yang kita terima. Amin. Yohanes 17:17, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Setelah kita dibersihkan oleh darah Yesus, disucikan, Dia menguduskan kita. Dia memperbaiki seluruh kehidupan kita sehingga kita dewasa di mata Tuhan. Jadi saudaraku, waktu kita bangkit nanti dengan tubuh kemuliaan, tidak sama lagi tubuh kita dengan tubuh kemuliaan. Ukurannya adalah rohani kita. Jadi kalau orang itu, saudaraku, memang ada kebangkitan ini untuk pesta, ada nanti kebangkitan menyusul lagi nanti untuk dihakimi, ya. Nah saudaraku, jadi penampilan kita itu sesuai dengan hidup rohani kita. Jadi ada orang dibangkitkan itu nanti, walaupun umurnya katakan masih 17 tahun, tapi karena dewasa rohaninya, maka dia punya tubuh yang dewasa, tubuh yang seputaran 30 tahun, dan itu sempurna, saudara. Haleluya. Dan kalaupun dia, saudara, sudah bertumbuh rohaninya dewasa, katakan dia sudah 89 tahun. Nah, waktu dibangkitkan itu bukan tubuh 89 tahun yang kayak itu lagi nanti tampilan. Ukurannya rohani. Maka dia nanti kedewasaan rohaninya itu yang tingkat rohaninya, kedewasaan rohaninya tampil nanti tubuh kemuliaan.
bisa dia tetap memiliki tubuh seputaran 30 tahun. Yang anak-anak kalau dia sudah dewasa bisa seperti itu, yang sudah 90 atau 100 tahun, 120 tahun, dia sudah tuh penampilan rohaninya sama, ya, yaitu penampilan yang nampak tubuh kemuliaan sesuai dengan penampilan atau kedewasaan rohaninya. Jadi di surga itu, saudaraku, ada orang udah tuwek di muka bumi, di sana anak-anak. Ada dia sepertinya anak-anak di sana, seperti Yesus semua. Ya, Yesus itu seputaran 33 tahun ya. Nah, seperti itu kita. Ya, haleluya. Haleluya. Ya, jadi kira-kira nanti tubuh rohani nanti kalau dibangkitkan bagaimana? Tubuh kebangkitan kira-kira umur berapa lah nanti? Kalau kira-kira umur bayi, nah itu saudara dibangkitkan dulu untuk pesta perkawinan. Karena ini masalah menikah. Makanya pengantin mempelai wanita yang bijaksana dan mempelai wanita yang bodoh. Yang bijaksana ini sudah siap. Begitu ada suara pengantin pria datang samudra, sama dengan suara penghulu malaikat berseru dan sangkakala dibunyikan. Itu artinya panggilan, saudara. Lalu yang sudah siap kerohaniannya, yang sudah meninggal dunia Tuhan, terus bangkit dengan tubuh yang baru kemuliaan, yang masih hidup langsung diubah dengan tubuh kemuliaan, lalu naik menyambut Yesus, menjumpai Yesus di angkasa. Untuk apa? Perjamuan pesta perkawinan anak domba. Dan sejak itulah kita bersama Dia selamanya. Haleluya. Haleluya. Makanya untung kali kalau kita bisa ikut kebangkitan yang pertama. Kalau kebangkitan yang kedua hanya kebangkitan untuk dihakimi. Ayo saya ajak kita, saudaraku, lihat Wahyu 26. Wahyu 26. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Nah, itu yang tadi waktu di sangkakala tadi. Kematian yang kedua tidak berkuasa atas mereka. Maksudnya kematian kedua itu masuk neraka. Kematian pertama meninggal dunia kubur, ya kan? Kematian kedua masuk neraka. Tetapi mereka menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Yang diangkat akan menjadi raja bersama Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi ada waktunya nanti, saudaraku, begitu sangkakala dibunyikan, ya bahayanya nanti kalau pas itu datang hari Minggu, kira-kira yang gak gereja ini yang saksi, gak siap kan? Dan yang kedua, pas dia datang masih sakit hati kepahitan, masih SPT suami istri, jadi masih sakit, masih sakit hati, sakit. Padahal Tuhan bilang 1 Tesalonika 5, udah dikuduskan Tuhan sempurna, tak bercacat, ada sakit. Haleluya. Haleluya. Sempurna itu. Kayak pengantin itu kan cantik, wangi, pakaiannya khusus dan dewasa, dan pokoknya beda. Ya, tadinya kita lihat dia hitam, tiba-tiba waktu jadi pengantin putih dia. Itu udah kita diapain. Nah, seperti itulah Tuhan menguduskan kita melalui kuasa Roh Kudus, melalui kebenaran firman. Jadi ini persiapan. Kapan datang? Tidak tahu, seperti pencuri katanya. Tapi yang jelas, begitu sangkakala dibunyi sekejap itu, seketika itu, kita yang masih hidup diubahkan, yang mati langsung bangkit, diubahkan tubuhnya langsung terbang. Yang begitu yang kasar. Lalu pesta perkawinan anak domba di sana. Nah, waktu pesta perkawinan anak domba di sana, bumi tidak ada Tuhan lagi. Tidak ada firman Tuhan lagi di muka bumi.
Nah, disitulah antikristus berkuasa. Yang ngerinya yang masih hidup padahal dia orang percaya. Nah, memang dia ikut Tuhan. Tinggal antikristus sudah datang. 3,5 tahun lah antikristus merajai muka bumi. Maka suka-suka, maka akan disiksa lah orang-orang tak mau mengikuti dia. 3,5 tahun. Paksa sampai harus menyangkal Yesus dan mendapat cap angka anak-anak. Kalau sudah dapat cap itu artinya dia sudah mengikut iblis dan sudah pasti tak masuk surga lagi. Tapi kalau dia tetap mengaku Yesus Tuhan sampai mati walaupun menderita 3,5 tahun sekalipun, masih selamat. Tapi Alkitab bilang seperti selamat dirampas dari api. Hampir tidak selamat istilahnya. Nah, kira-kira mana kita ini nanti? Yang kan atau hampir selamat? Nah, yang tidak dewasa rohani, yang tidak siap, tidak pakaian yang halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih, tidak punya minyak dan pelita. Minyak dan pelita itu bicara, saudaraku, dipimpin Roh Kudus, ada hidup dalam pimpinan Roh Kudus, ya. Pelita itu bicara hidup dalam kebenaran firman. Firmanmu pelita bagi kaki itu. Makanya minyak halus itu maksudnya perbuatan-perbuatan benar orang kudus. Dia punya pelita dan dia punya Roh Kudus. Roh Kudus itu kan materai, ya, membimbing kita. Ya. Nah itu. Makanya saudaraku jangan sampai kehilangan kasih mula. Nah, orang yang kehilangan kasih mula-mula ini bicara Tuhan. Ya, sudah jatuh dalam. Kalau kamu tidak bertobat, cabut kaki dia dan buang. Artinya nggak ada pelita lagi. Sebabnya harus siapkan diri. Dunia ini sementara, saudara. Ya, standar umumnya 70-80. Standar anak Tuhan 120. Sebentar. Tapi setelah itu kekal di neraka atau di surga. Ini sebentar lagi. Jadi kalau kita pakai standar umum, kalau saudara umurnya 50-20 tahun lagi. Tapi kalau standar anak Tuhan, karena ada tujuan Tuhan, kita sudah hidup dalam kebenarannya, ada tujuan Tuhan 120. Kalau nggak dalam Tuhan 70 udah payah ini, kayak 80 udah berat banget. Itu sebabnya kita harus tertanam di bait Tuhan. Seperti Mazmur berapa yang kita pelajari itu? 92 sampai masa tua pun sudah sehat. Ya, masih berbuah, ya. Dan orang yang beribadah sungguh-sungguh digenapkan tahun umurnya. Ya, sekaligus disiapkan roh jiwa tubuh. Makanya kita harus semakin disiapkan, makin dewasa, tampil karakter kehidupan kita, rohani kita itu semakin cantik, semakin bersih, semakin berkilau bercahaya. Nah, seperti itu saudara. Jadi ngeri yang 3,5 tahun. Jadi waktu itu Tuhan nggak ada lagi di muka bumi pada zaman Antikristus. Jadi Antikristus berkuasa 3,5 tahun penuh. Bersamaan itu pesta perkawinan anak domba. Jadi surga berpesta, di muka bumi kacau balau. Bacalah kitab Wahyu, ngeri sekali. Kira-kira siapa lagi kesana itu? Wahyu 21 munculkan. Jadi makanya kita jangan, saudaraku, banyak orang juga bilang, saksi Yehova bilang gak ada surga, katanya, gak ada neraka. Hanya sesat itu bagi kita. Oke, ayat
Wahyu 20-8. Wahyu 20-8. Saya baca gini. Nah ini yang nggak ke surga itu pasti orang-orang kayak gini. Tetapi orang-orang penakut, yang dibalik virus corona, iblis menyerang kita dengan ketakutan. Ya, jangan takut, percaya. Haleluya. Orang-orang tidak percaya, nggak mau percaya Yesus Kristus Tuhan dan Selamat. Orang-orang keji, kejam, sadis, orang-orang pembunuh, termasuk menghabisi nyawa orang, tapi juga seorang yang mendendam, mengutuki sama dengan pembunuhnya. Orang-orang sundal, maksudnya pezina, yang suka kawin cerai padahal belum meninggal istrinya. Alkitab bilang kalau menikah dengan orang yang diceraikan dia berzina. Karena hukum pernikahan, apa yang dipersatukan Allah di gereja melalui hambanya dan gereja tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Kalau ada orang yang menceraikan istrinya lalu nikah lagi, maka dia berzina. Atau orang yang menikah dengan orang yang diceraikan berzina. Atau para pelaku dan orang-orang yang selingkuh-selingkuh itu, mereka disebut orang-orang sundal, nggak masuk. Secara masyarakat aja cacat, ya kan? Cacat. Ya, kalau zaman dulu, kalau ketahuan dalam zaman Yesus di bumi dan sebelumnya, kalau kedapatan ada bukti berzina, itu dihukum rajam, ditangkap, dibawa ke depan banyak orang, dan orang bisa mengambil batu minimal 1 bisa 2, dilempar itu oleh sekampung sampai mati, baru dibuang tanpa penguburan yang wajar, hukuman mati. Tapi Yesus pernah berhadapan dengan kasus seperti itu. Menurut hukum Taurat, hukum Musa, kami tangkap ini. Apa menurut kau Yesus? Yesus menjawab, siapa yang tidak berbuat dosa baiklah dia berbuat. Ternyata semuanya ini berdosa, hanya tidak ketahuan aja. Lalu perempuan ini harusnya Yesus, karena Yesus tidak berdosa, harusnya Yesus yang bisa membunuh dia. Tapi Yesus bilang, pulanglah, jangan buat dosa lagi. Jangan terjadi padamu yang lebih berbahaya. Artinya Tuhan memberi kesempatan. Iya, bertobat. Ada pernah bertanya sama saya melalui WA pribadi atau chat di rumah saya. Kasusnya dia menikah dengan orang cerai. Aku baca Alkitab, Pak, lalu ketemukan ayat ini. Ya. Lalu saya mulai gelisah, ketakutan. Apa yang harus saya buat, Pak? Ya bertobat, saya bilang. Maksudnya ya udah tahu dia maksud. Sebelum-sebelumnya pun sudah dia tahu, cuma lupa dan sebagainya. Jadi bingung ya kan? Nah, jadi ukurannya mengerikan ya. Jadi jangan coba-coba menikah lalu dengan alasan tidak cocok lalu cerai, nikah lagi ya. Termasuk berzina atau sundal. Tukang-tukang sihir, dadu penyembah berhala, dadu dan orang yang berdukun, yang menyembah yang selain Tuhan Yesus. Terakhirnya semua pendusta. Nah ini banyak kali nanti pendusta itu masuk. Mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Ya, saya ingatkan, mana tahu, karena saudara nggak mau siapkan diri untuk pengangkatan nanti kalau Yesus datang, mana tahu saudara nggak ikut diangkat, tapi tetap percaya Yesus. Nah saya nasihatkan, jangan sangkal Yesus apapun ceritanya. Kalau kau sangkal Yesus, lalu kau menerima angka 666, udahlah pasti masuk neraka. Lupa disiksa, iya sampai mati. Pokoknya saya mau ring Yesus.
sampai mati. Kepala dipenggal atau apapun disiksa. Harus percaya. Ya, diambil pedang, berhadapan anak kita di depan. Kau sangkal Yesus atau anak kupantu? Ayo, kau mau dicap 666? Ejerin anak mempat. Enggak, aku percaya Yesus. Sudah, putus satu, heranan. Ini lagi pertanyaan kedua. Ini anak kedua. Anak Kristen. Masih percaya Yesus? Kalau percaya Yesus, pancung ini. Tapi kalau kamu selamat, sangkal Yesus, terima cap nama-nama. Aku tetap percaya Yesus. Sama. Tapi walaupun sampai habis anakmu yang nampak tetap percaya Yesus dan engkau dibunuh langsung, masih masuk surga. Tapi mungkinkah tahan Anda? Maka supaya jangan begitu, lebih bagus sekarang sungguh-sungguh. Sekarang siap-siap. Ya sudah terjadi dulu di negara komunis diambil pesto. Kalau sekali sesuatu tembak mati. Tidak mau sampai dia teman. Ada yang menyangkal juga kan? Ya di negara-negara yang bukan Kristen yang anti sama Kristen itu dia suruh kita tanggung ke belakang. Sangkali atau tidak, ambil pedang yang tajam sekali tugas mati. Jejer mereka berapa duit. Itu belum seberapa dibanding antikristus. Dan kita berlaku hukum. Di mana polisi nggak berlaku, setan berkuasa. Pada zaman antikristus. Kau mau berdoa, kau mau bagaimana, enggak, pokoknya imanmu harus pertahankan. Tuhan gak ada di muka bumi, sekarang sedang pesta. Anak Tuhan yang siap, yang kuat rohaninya yang dewasa di surga setelah lengkap. Haleluya. Ya, jadi mana tahu saudara, kalau salah Pak, aku mau senang-senang dulu Pak. Masa muda ini kan masih enak Pak. Nantilah amalan dengan kurasa datang Yesus itu ya, nantilah persiapan. Apa cuma nasihat saya, kalau kau tinggal nggak ikut berangkat, tiba-tiba ngilang pakaiannya nanti tinggal. Kau nggak bisa lompat-lompat berangkat. Iya, kau akan nangis dan sebagainya nggak ada. Ini sudah semua ada waktunya ya. Nah, cuma masih tinggal. Nah, harus percaya Yesus terus sampai mati. Untuk kaki apa jam 1 masih percaya masih. Untuk kaki masih percaya masih. Pokoknya sampai habis nyawa tetap percaya masih masuk surga. Lumayan, kan? Ada itu ya. Kalau aku nggak mau lampus itu, maka itu sekarang. Kalau terlihat dari ciri-cirinya di Matius 24 itu sudah hampir semua tergenap. Nabi palsu sudah, anak Yesus sudah, ya kan? Perangan dan sebagainya sudah. Jadi lagi mungkin ya. Injil sudah diberitakan sebelumnya karena sekarang internet kan. Nah sekarang langsung kita ini bisa ditonton di Malaysia, di Singapura, di mana-mana. Jadi firman sudah sampai, masalah mereka terima dan bertobat atau tidak. Jadi Alkitab bilang kalau firman sudah diberitakan ke seluruh dunia, waktunya akan berakhir. Ya sekarang melalui Facebook, melalui internet, melalui ini semua gampang sekarang tersebar. Bahkan penginjil yang nggak bisa masuk ke negara komunis melalui ini mereka di kamar bisa nonton. Iya. Atau di negara-negara yang melarang Kristenan, mereka di hotel, mereka di rumah, di kamar, bukan saudaraku, mereka dengar khotbah, mereka percaya dan mereka bertobat bisa. Dan ini sekarang. Haleluya. Saudara pilih mana? Tak percaya disiksa oleh Kristus masuk surga atau siapkan diri sekarang di akal. Nah, maka jangan tergolong dari orang-orang ini penakut, tidak percaya, benci, kejam, sadis,
pembunuh, orang sundal, pezina, atau tukang sihir, dukun dan sejenisnya, penyembah berhala yang percaya pada Tuhan yang lain bukan Tuhan Yesus, ya kan? Semua pendusta. Hanya saudara gawat ya. Nah, kalau kita bertobat diampuni, amin. Kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita dikuduskan oleh Allah. Roh, jiwa, tubuh siap kapanpun dia datang. Memang dia datang seperti pencuri. Oh, luar biasa. Dan bagi kita yang siap lebih bagus cepat Yesus datang ya. Iya kan? Lama kali nanti udah tahu kita berbeda lagi kan? Iya, bagus. Tapi ya melihat orang lain ya enggak juga ya. Belum siap ini kan ya kan? Oke, kembali kepada Wahyu 20 tadi. Nah, jadi sudah pengangkatan di muka bumi antikristus, iblis merajai, di surga sedang pesta semua. Lalu baru nanti Yesus bersama orang percaya datang ke muka bumi. Nah, inilah ceritanya. Ayat 6 Wahyu 20, berbahagia teruslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu kebangkitan untuk diangkat. Kematian yang kedua tidak berkuasa atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Yesus 1000 tahun lamanya. Ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Ini soal kebangkitan yang kedua ya. Menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka yang dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi Yesus akan datang kembali. Lalu iblis yang tadi antikristus itu tangkap. Waktu Yesus datang bersama orang kudusnya setelah pesta perkawinan, datang ke dunia, tangkap iblis, kurung 1000 tahun. Lalu Yesus bersama anak-anak Tuhan yang sudah tadi, yang turun itu, menguasai bumi 1000 tahun, memerintah, jadi raja selama 1000 tahun. Nah, setelah itu saudaraku, setelah kerajaan 1000 tahun, maka saudaraku, iblis dilepaskan sebentar, lalu dia menyerang Yesus dengan tentaranya. Lalu iblis saudaraku dilemparkan ke neraka. Lalu dibangkitkanlah semua orang mati yang tidak ikut diangkat, baik orang-orang berdosa tadi. Kita lalu kita lihat ayat 15 Wahyu 20. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Inilah yang disebut akhir dunia. Jadi bumi nanti tidak ada lagi setelah kerajaan 10 tahun. Itu penghakimannya. Kita semua dihakimi. Jadi intinya begini, kita udah siap diangkat sama orang yang meninggal, yang siap naik. Yesus tidak menginjakkan diri kaki, tapi sangkakala dibunyikan, seluruh malaikat itu, Yesus datang nampak di awal, lalu diubah sangkakala membangkitkan orang mati dan mengubah tubuh mereka tubuh kemuliaan. Dan kita juga tiba-tiba naik menyongsong Yesus ini. Lalu pesta perkawinan domba Allah tidak ada lagi di muka bumi dengan orang-orang percaya yang sama membela kita. Lalu antikristus merajai bumi minimal 3,5 tahun. Lalu setelah pesta nanti Yesus dengan orang-orang kudus yang turun ke muka bumi ditangkap iblis, dipenjara 1000 tahun, dan Yesus bersama orang percaya tadi memerintah 1000 tahun. Setelah itu lepaskan iblis juga melawan, lalu iblis dilemparkan ke neraka, lalu dibangkitkanlah orang-orang yang mati dan semua yang hidup. Inilah dan ikut nanti yang memerintah ini menghakimi bersama Yesus. Saat itu langit bumi sekarang lenyap, ada lagi. Dan orang-orang yang namanya tidak tercatat di kitab kehidupan anak domba itu, ya kan? Jadi Tuhan itu nanti membuka kitab kehidupan. Dia nama-nama orang percaya ada di sini. Maka
Makanya si Lazarus namanya ada, makanya disebut dia Lazarus, orang kaya gak ada namanya, makanya gak daftar di surga. Haleluya. Jadi yang percaya pada Yesus dan dimeteraikan oleh Roh Kudus sudah ada namanya. Tapi jangan sangkal Yesus. Ya, jadi pada waktu dibangkitkan maka dihitunglah nanti, ya kan? Hitung, karena dikatakan mereka akan bangkit, yang mati di laut, yang mati kayak mana semua akan bangkitkan. Jadi gimana yang mati di laut dimakan ikan, ya, nanti akan dibangkitkan Tuhan. Semua kerajaan maut akan menyerahkan orang-orang yang mati di laut di mana-mana. Tuntas kembali, ya. Dan setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Nah, yang diangkat tadi baik pakaian dengan halus yang berkilau-kilau dan pakaian yang putih bersih, cara perbuatan orang benar yang kudus. Nah, jadi ini ya, makanya kita sekarang mari dikuduskan, mari hidup dalam pimpinan Roh. Karena kita bilang keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera, tapi keinginan daging adalah maut, ya kan? Makanya itu kan saudara. Jadi waktunya singkat, ya. Ya syukur saudaraku, ya masih ada kesempatan 10 tahun lagi kita bersiap. Tapi kita kan nggak tahu atau berapa tahun lagi, pokoknya siap. Tetap punya minyak, tetap punya beli, tetap siap sebagai pengantin. Begitu aba-aba datang, langsung kita. Lalu penampilan kita bukan penampilan sekarang lagi, yang tadinya mukanya jelek sekarang dengan tubuh kemuliaan. Masih jadi sempurna. Roh jiwa tubuh kita tadi dimulai dari dalam roh jiwa kita. Haleluya. Karakternya cocok dengan Tuhan. Misalnya menikah, saya selalu pesankan, ya, jodoh yang dari Tuhan adalah dia anak Tuhan yang sayang Tuhan. Yang kedua, dia orang yang sayang dan cocok dengannya. Yang ketiga, dia juga tidak konflik dengan keluarga. Yang keempat, ya, walaupun ini tidak terlalu penting kali, tapi perlu. Yang keempat, seorang pria sudah bisa kasih makan. Nah, kalau ini dari Tuhan ini. Ya, jadi kalau sejak kau sudah kenalan terus dekat ternyata itu aja. Gak nyambung. Lebih bagus cerai waktu pacaran daripada cerai sekarang ini. Itu ceritanya harus tetap konek, ya. Iya, walaupun masih ada kelemahan dan ketidaksempurnaan, tetap. Nah, itu. Nah, saudaraku, jadi Tuhan juga nggak mungkin menikah dengan yang tidak cocok. Aku aja menasihatkan begitu kan. Jodohmu adalah orang yang mengasihi Tuhan, mengasihimu, cocok denganmu, dan konek juga dengan keluarga, lalu dia bisa membiayai hidup. Minimal begitu. Kalau nggak cocok, ya janganlah. Iya kan? Ya, begitu orang tuanya lihat, badan cocok, isongkak itu mau, habis so istrinya dong mau, so suaminya dong mau, isongkak, mengat berapa, orang cocok itu kan? Nah, jadi Tuhan pun hanya dengan orang yang cocok. Makanya di tempat kita, karakternya, rohaninya, supaya cocok. Amin. Lalu kita nanti nikah. Kira-kira kita cocok nggak dengan Tuhan? Maka kita bilang siapa yang mengangkatkan diri dengan Tuhan, satu roh dengan Tuhan. Cocoklah. Kayak apa yang kata Tuhan, harus beribadah, harus cocok. Jadi kalau misalnya masih kenalan belum menikah, masih kenalan nggak cocok, ya kan? Jangan buat seorang, biar masuk aku buat kenapa rupanya, nggak cocok dari awal. Jangan gitulah. Sama orang tua aku walaupun tua, hormat kau sih kita ada itu. Dari awalnya nggak cocok, payah nih, ya kan? Maka kita harus ikat diri dengan Tuhan. Karena kita bilang siapa mengikatkan diri dengan Tuhan, satu roh dengan Tuhan. Berarti cocok. Pernikahan itu kan seimbang. Adam diciptakan awal imbang, mereka sepadan, seimbang, cocok itu. Sepadan cocok.
Ya kan, begitu Adam awali Adam lihat si Hawa, wah cocok. Amin. Jadi demikian juga kita. Siapa diri cocok karakternya, dalamnya. Kalau tubuhnya oke lah, nanti akan diubah. Jadi semua tubuh kita itu cantik. Ya kan? Kalau misalnya tadi kayak saya hitam, nanti kalau sudah tubuh kembangnya jadi hitam. Jadi dengan Yesus kalau tadi saya kurang panjang, mungkin semeter motor kaki, tiba-tiba nanti apa? Jadi ukurannya udah jasmani, kerohanian. Jadi kan, misalnya rambutnya udah tua, berubah semua karena umur sudah 90, nanti ini kayak Yesus semua, muda semua. Haleluya. Giginya tadi udah copot 4 biji, nanti enggak lagi waktu tubuh kita semua sempurna, perfect. Roh jiwanya dan tubuh kebangkitannya sempurna tak bercacat. Mantap, amin. Iya lah, masa dinikahkan orang yang ganteng kali, yang kaya kali, yang pintar kali, terkenal kali dengan orang yang nggak jelas ini kan, nggak mungkin kan. Nah sekarang firman melalui Roh Kudusnya sedang mempersiapkan kita. Haleluya. Firman memuluskan kita, Roh mencocokkan semua kita, sehingga nanti kita siap mendampingi ketika pengantin pria itu Yesus datang. Nah, kita akan satu rumah dengan dia di rumah Bapa di surga. Haleluya. Saudara siap? Amin. Untuk itu teruslah terima firman yang menguduskan, izinkan Roh Kudus terus membolong hidup kita. Ya, kita bilang kalau bunga di padang didandani, kita akan didandani sampai secantik-cantik. Itu makanya di kitab Kidung Agung selalu saking cantiknya wanita itu dipuji-puji si pria. Itu bicara tentang kita dengan Tuhan. Puji-puji. Baik, sama kita. Amin. Mari kita berdoa. Yesus mati mungkin cepat datang. Bagi saudara-saudara yang mengikuti siaran langsung, mari dengarkan baik-baik. Ini tidak kebetulan kita mendengar. Dan ini masa persiapan. Seperti Yesus naik ke surga melihat para murid-murid, maka nanti kita akan melihat juga dia di awan-awan. Untuk tujuan menjemput orang-orang percaya. Ada pengangkat. Haleluya. Kalau kita mau ke Medan naik kereta api, kita harus siap-siap segera. Bisa saja mungkin kereta apinya terlambat 1 jam. Tapi kita tak boleh terlambat, kita harus siap. Kita kalau kereta api dibilang berangkat jam 11 dan kita datang jam 12, maka kereta api itu sudah pasti meninggalkan kita. Kalau begitu, memang kita tidak tahu jam berapa, tahun berapa, hari apa, tapi yang jelas kita harus siap. Dan inilah masa persiapan ini. Inilah masa anugerah ini. Siapkan diri. Masih ada waktu. Haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Ku serahkan anakku, ku menyembah-Mu. Ya Tuhan.
Kudus, kuduskan kami dengan kebenaran firman yang Kau sampaikan kepada hidup kami. Kami siap Tuhan untuk menerima keputusan. Dan dari kami Tuhan cantik, menjadi pengantin wanita yang siap Tuhan menyambut. Tolong kami Roh Kudus, bawa kami ke dalam segala kebenaran. Ajari kami, tolong pimpin kami, bebaskan kami, sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau Kau beri kami waktu kesempatan mempersiapkan diri, kami tidak tahu kapan Dia datang. Tuhan Yesus datang sebelum kami kembali. Karena Tuhan sudah berkata dunianya akan dihancurkan oleh kami. Artinya tidak selamanya kami di bumi ini Tuhan. Memang bumi ini bukan tempat kami lagi Tuhan. Kami mau bersama Bapa di surga selama. Untuk itulah Tuhan, jangan biarkan kami gadis yang bodoh, yang terlena dan tertidur bersama dunia ini. Kami harus siap ya Tuhan. Kami harus siap Tuhan dengan minyak dan pelita, sehingga begitu suara itu kami sudah siap menyambut Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran kesempatan. Dan kami tahu Tuhan, dari tanda-tanda yang Kau ajarkan dalam Matius 24 dan sebagainya, tidak lama lagi Kau datang Tuhan. Sebabnya Tuhan, kami harus lebih fokus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga orang yang mendengar siaran langsung ini, mari roh pertobatan keselamatan, firman-Mu melanggar mereka, supaya yang belum bertobat, yang jatuh dari bangkit datang menyerah pada Tuhan. Jadikan dia Tuhan selamat dan segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami berikan roh jiwa tubuh kami berserah. Kuduskan, siapkan kami Tuhan. Dan pakai juga kami menolong orang-orang lain yang belum mengenal Kau. Pakai kami menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil pada mereka. Dan Roh Kudus yang bekerja ketika kami Injil mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus saudara menerima firman dan persiapkan diri, katakan amin. Kita akan mendengar sebentar pengumuman kalau ada yang khusus, ada, lalu kita tutup saja dengan doa. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari awal sampai akhir dalam ibadah ini kami tahu Kau bersama kami. Dan kami bersyukur Kau di tengah kami. Kami bersyukur buat firman-Mu datang. Terima kasih Roh Kudus. Kau menolong kami, Kau mengurapi kami, mengajar kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Kau nyatakan. Kami bersyukur kami boleh mengerti apa yang kami dengar. Dan makin berjelas Tuhan, biar roh takut akan Tuhan ada pada kami, sehingga kami terus Tuhan takut tentang menyiapkan diri, bukan takut karena seperti kepada hantu atau kepada yang jahat, tapi maksudnya kami akan lebih sungguh-sungguh lagi, karena kami mau menyenangkan hati. Kami mau bersama-Mu nanti selamanya. Maka sebentar kami akan sudah ditutup ibadah untuk saat ini, tapi kami mau terus bekerja dan membimbing kami Tuhan, supaya kami jangan terlambat mempersiapkan diri. Sebentar kami akan pulang, berkati kami, dan Roh Kudus mengajar mengingatkan segenap kebenaran firman, supaya kami siap dalam hari kepastian Tuhan. Maka angkat tanganmu kepada Bapa di surga dan pulanglah. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, anugerah kasih setia daripada Yesus Kristus Anak Allah yang hidup, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang mengurapi, yang menghibur, yang menyertai kita hari ini esok sampai selamanya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima
Kristus, kami terima firman-Mu, berkat-Mu pulang dalam perlindungan. Dalam Yesus Kristus, haleluya. Percaya bersama saya, katakan berkati kiri kanan-Mu dan jangan lupa cuci tangan. Tuhan memberkati. Shalom.